Bonjour, selamat datang di Saatnya Bahasa Prancis, sebuah siaran pembelajaran bahasa Prancis dan budaya Frankofon bersama saya, Elga Ahmad. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang umum yang banyak diajukan oleh banyak pembelajar bahasa Prancis bahkan di seluruh penjuru dunia sekalipun ya. Dan ini juga pertanyaan saya waktu zaman kuliah, zaman masih belajar bahasa Prancis awal-awal, yaitu apa sih ciri-ciri atau karakteristik sebuah kata benda bisa dikategorikan ke dalam genre feminin. Seperti yang teman-teman ketahui, dalam bahasa Prancis ada dua kategori kata benda atau nom, ya, yaitu laki-laki yang kita sebut maskulin dan juga kategori perempuan, kata benda perempuan atau yang kita namakan feminin. Nah, biasanya kalau di kamus kata benda itu bisa kita lihat di kamus tertentu tentunya bisa kita lihat apakah dia termasuk kategori maskulin atau feminin dengan keterangan tertentu. Biasanya ada tanda atau simbol dalam tanda kurung itu F itu untuk feminin dan M untuk maskulin. Nah, berikut ini saya akan sampaikan beberapa ciri atau karakteristik kata benda yang dapat dikategorikan feminin, yaitu kata-kata yang memiliki akhiran sebagai berikut. Yang pertama adalah kata benda yang berakhiran ad atau ade. Misalnya contoh kata la grillade. Lalu ada ans atau ance. Contoh kata la tolérance. Yang ketiga, akhiran ans. Tulisannya ence. Contoh kata la patience. Kemudian yang keempat, ada kata yang berakhiran et. Tulisannya ette. Contoh kata la baguette. Kemudian kata yang berakhiran juga termasuk kata yang secara umum bisa kita kategorikan feminin. Misalnya la minceur. Lalu kata berikutnya yang berakhiran ie, itu juga masuk kategori ini. Contoh kata la crêperie atau toko crepe. Kemudian sion, tulisannya sion. Misalnya contoh kata la télévision, juga sion yang berikutnya yang memakai tion. Misalnya la traduction, itu juga masuk ke kategori feminin, ya. Lalu akhiran berikutnya yaitu kata benda yang berakhiran t, yaitu t dan e dengan aksen aigu. Contoh katanya la santé. Ya, dan yang terakhir adalah kata benda yang berakhiran ur, ure. Contoh katanya la voiture. Gimana? Sudah dicatat? Kalau belum sempat, diputar ulang saja podcastnya nanti ya. Atau enggak, untuk contoh kata yang barusan saya sebutkan, nanti saya akan tulis di deskripsi. Oke? Nah, tips lainnya supaya kita terbiasa dengan jenis kata-kata benda tersebut tanpa mesti menghafalnya, ialah dengan cara selalu membubuhkan atau menyertakan artikel, terutama artikel indefini biar mudah, une, pada setiap kali menyebutkan sebuah kata benda. Jadi misalnya tiap kali menyebutkan kata televisi, itu usahakan selalu menyertakan artikelnya. Une télévision, la télévision. Atau misalnya pesawat, itu selalu disebutkan dengan artikelnya. Un avion, l'avion. Jadi kita mesti tahu. Jadi avion itu maskulin karena dia di awalnya disebutkan un avion. Sedangkan misalnya kata television tadi, ya dengan une télévision, la télévision. Jadi kita tahu secara otomatis bahwa dua kata itu memiliki genre yang berbeda. Sebagai catatan seperti biasa, selalu ada aturan seperti ini, tetapi juga ada pengecualiannya seperti itu, ya.
Tapi 90% memang aturan ini bisa kita jadikan patokan ya. Nah, ya tadi saya ngomongin tentang pengecualian. Jadi misalnya sampai satu contoh, kata yang berakhiran eur, tadi kan masuk ke kategori kata benda yang feminan. Tapi kita juga bisa mendapatkan beberapa kata yang berakhiran sama tetapi kategorinya maskulang. Misalnya penyanyi laki-laki, chanteur, atau misalnya pengeras suara, ya, haut-parleur. Voilà. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, klik aja langsung di podcast.elga-ahmad.com. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Saya Elga Ahmad pamit. Sampai jumpa dan à bientôt.